Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, memastikan kesiapan layanan dasar sebagai penopang utama rencana perpindahan aparatur sipil negara, ASN, ke Ibu Kota baru. Pemerintah menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan mendasar menjadi faktor kunci agar ASN dapat bekerja dan menetap dengan nyaman di IKN. Berbagai sektor layanan dipercepat, mulai dari kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, hingga fasilitas peribadatan. Seluruhnya disiapkan untuk mendukung kehidupan ASN beserta keluarga, khususnya di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik Otorita IKN, Trau Pantowo, mengatakan, pelayanan dasar merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib disediakan pemerintah, termasuk bagi ASN dan keluarganya yang akan bermukim di IKN. Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN, Suwito, menambahkan, Undang-Undang Dasar, UUD, 1945 mengamanatkan 4 pelayanan dasar yang wajib dipenuhi negara, yakni pelayanan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, serta kebebasan beragama dan beribadah. Seluruh mandat tersebut menjadi fokus kesiapan otorita IKN, khususnya di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. Pada sektor kesehatan, Suwito menyebutkan, saat ini telah tersedia 4 rumah sakit di KIP, dengan 3 di antaranya sudah beroperasi melayani masyarakat, yaitu Rumah Sakit Hermina Nusantara, Rumah Sakit Mayapada Nusantara, dan RSUP Kemenkes Nusantara. Selain layanan kuratif, otorita IKN juga mendorong upaya preventif melalui pengendalian penyakit, termasuk demam berdarah. Pengendalian lingkungan, penaburan ikan di embung sebagai predator alami jentik nyamuk, serta edukasi masyarakat menjadi bagian dari strategi menjaga kesehatan ASN dan penduduk IKN. Dalam rangka pencegahan penyakit, otorita IKN melaksanakan program cek kesehatan gratis, CKG, 2 kali setahun sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo. Program ini bertujuan memetakan kondisi kesehatan pegawai agar upaya pencegahan dapat dilakukan sejak dini. Sekolah. Pada bidang pendidikan, otorita IKN menyiapkan operasional sekolah terpadu di KIP mulai dari PAUD hingga SMA yang akan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru. Kehadiran sekolah ini diharapkan menjadi faktor pendorong ASN, TNI, Polri, dan masyarakat untuk pindah ke IKN bersama keluarga. Selain itu, sejumlah institusi pendidikan juga akan segera beroperasi, seperti Sekolah Taruna Nusantara, Sekolah Garuda, dan Sekolah Terpadu Kementerian Agama. Selain itu, 4 sekolah internasional lainnya telah melakukan groundbreaking, yaitu Nusantara Intercultural School, NIS, Australian Independent School Nusantara, AIS, Sekolah Islam Al-Azhar Sumarekon Nusantara, dan Sekolah Bina Bangsa Nusantara. Otorita IKN juga melakukan pendampingan mutu terhadap 43 sekolah existing di wilayah KIP sebagai bagian dari kesiapan ekosistem pendidikan. Dari sisi jaminan sosial, layanan BPJS Kesehatan telah tersedia di Rumah Sakit Hermina Nusantara dan Rumah Sakit Mayapada Nusantara. Sementara itu, layanan BPJS Ketenagakerjaan untuk kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja juga telah dapat diakses di wilayah KIP IKN. Tempat peribadatan. Sementara itu, untuk pelayanan peribadatan, otorita IKN tengah menyiapkan operasional Masjid Negara IKN yang direncanakan mulai beroperasi pada Ramadan 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Sejumlah kegiatan keagamaan telah disiapkan, antara lain salat tarawih, salat 5 waktu, salat Jumat, kultum subuh dan tarawih, pengajian Gen Z, pengajian ibu-ibu, peringatan Nuzulul Quran, hingga pelaksanaan salat Idul Fitri di Masjid Negara IKN. Selain Masjid Negara, otorita IKN juga telah mengoordinasikan pelayanan ibadah di 12 masjid dan 37 musala di wilayah KIP, baik di kawasan perkantoran, hunian pekerja konstruksi, maupun rumah susun, serta pelayanan ibadah bagi umat Kristiani. Menurut Trau, kesiapan pelayanan peribadatan menjadi bagian penting dalam membangun kenyamanan, ketenangan batin, dan ketahanan mental ASN dalam menjalani proses perpindahan ke IKN. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.